Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, shaimin wa shaimat, rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan kajian kita tentang agar puasa berkualitas. Kemarin kita sudah sampaikan ada dua cara agar puasa kita berkualitas, dan baru saya sampaikan satu cara. Yang pertama, tinggalkan perkara-perkara yang merusak pahala puasa. Kemarin sudah saya sampaikan hadisnya. Khamsatu sya'atu bitus saum. Ada 5 perkara yang merusak pahala puasa. Yang pertama, al-kadzibu berbohong. Yang kedua, al-ghibatu menggibah. Yang ketiga, an-namimatu mengadu domba. Yang keempat, al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Yang kelima, wan nadratu bisyahwatin, melihat dengan penuh syahwat. Ketika kelima itu kita kerjakan, maka rusaklah pahala puasa kita. Kemudian yang kedua, ini yang belum saya sampaikan, yaitu kita berusaha melaksanakan amalan-amalan sunnah di dalam menjalankan ibadah puasa. Ada beberapa amalan sunnah yang harus kita kerjakan. Yang pertama, ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka puasa. Tapi tentu saja kalau sudah jelas waktu berbukanya. Kalau adzan sudah dikumandangkan, sirine sudah dibunyikan, beduk sudah dipukul, itu tanda boleh berbuka puasa. Maka secepatnya lah kita berbuka puasa. Jangan ditunda-tunda, karena sunnahnya menyegerakan berbuka puasa. Tapi untuk perkara yang ini insya Allah umat Islam disiplin semuanya. Disiplin semuanya kalau untuk perkara ini. Kalau datang rapat mungkin tidak disiplin, janjian kurang disiplin, bayar hutang, tarsok. Tapi giliran berbuka puasa insya Allah semuanya disiplin. Tidak ada yang terlambat. Bagaimana mungkin terlambat? Karena 5 menit sebelum berbuka puasa, semua makanan, semua minuman sudah dihidangkan. Kita tunggu betul-betul. Maka tidak akan ada yang terlambat. Yang kedua, pertama berbuka puasa dengan buah kurma. Ini yang dianjurkan sama Rasulullah SAW. Buah kurma yang basah. Nggak ada buah kurma yang basah yang kering. Kalau nggak ada, dengan yang manis-manis. Kalau nggak ada dengan yang manis-manis, dengan air putih. Insya Allah kurma kita ada. Kemudian jangan lupa kita berdoa setelah kita memakan kurma atau memakan yang manis-manis, minum air. Jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 macam doa ketika kita berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu dhahabad dhama'u wabtallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Itu yang pertama. Nanti silakan milih lah. Yang kedua, dhahabad dhama'u wabtallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Yang ketiga, penggabungan. Ya, digabung. Lebih lengkap ini yang ketiga. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabad dhama'u wabtallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Jadi kalau ingin yang lengkap yang ketiga. Kemudian yang berikutnya yang keempat, memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Pahalanya luar biasa. Orang yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa itu pahalanya seperti orang yang berpuasa itu sendiri. Maka
seyogianya kita berusaha untuk memberi makan kepada orang yang berpuasa, meskipun dengan satu buah kurma, tapi pahalanya insya Allah sama. Pahalanya seperti orang yang mendapatkan orang yang berpuasa itu sendiri. Ma yungqasu min ujurim syai'an, tidak dikurangi dari pahala orang yang berpuasa itu sendiri. Jadi jangan khawatir ya, kita yang berpuasa ini ketika dikasih perbukaan oleh orang jangan nolak, nanti berkurang pahala puasa saya. Nah, insya Allah enggak. Ya, tidak dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa itu. Manfaat toroso iman, barang siapa yang memberikan perbukaan kepada orang yang berpuasa, falahu ajruhu, ya, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala yang didapatkan oleh orang yang berbuka puasa itu sendiri. Orang yang berpuasa itu sendiri. Yang berikutnya yang kelima, banyak bersedekah di bulan Ramadan. Di bulan lainnya tentu kita bersedekah. Tapi begitu di bulan Ramadan ini bersedekah, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah SWT. Ya. Karena dalam hadis itu dikatakan, sedekah yang paling utama adalah as-shadaqatu fi Ramadan. Bersedekah pada bulan suci Ramadan. Yang keenam, banyak membaca Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Di bulan Ramadan itu di mana Al-Quran diturunkan. Oleh karenanya amalan yang paling utama ya, setelah puasa tentu saja itu adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Mari kita targetkan di dalam bulan suci Ramadan ini membaca Al-Qurannya minimal 2 kali khatam. Kalau 1 kali khatam dalam 1 bulan itu sudah biasa di bulan-bulan yang lainnya. Di bulan Ramadan ini harus kita istimewakan minimal 2 kali khatam. Berarti 2 kali khatam berarti sehari semalamnya harus 2 juz. Malamnya 1 juz, siangnya 1 juz. Insya Allah bisa kalau kita punya keinginan. Kemudian yang berikutnya yang ke-6, banyak melakukan sholat sunnah. Yang paling utama adalah sholat sunnah tarawih. Karena sholat sunnah tarawih hanya ada pada bulan Ramadan. Ketika kita ketika kita lalai, ketika kita lupa tidak melaksanakan sholat sunnah tarawih kemudian menyesal, maka penyesalan itu lama menunggunya. Harus 1 tahun ke depan baru kita bisa memaksimalkan diri untuk tidak bolong-bolong lagi ketika melaksanakan sholat sunnah tarawih. Kalau kita lalai dalam sholat duha, lalai dalam sholat tahajud, lalai dalam sholat tasbih, lalai dalam sholat-sholat sunnah yang lainnya, mungkin masih bisa dikerjakan kapan-kapan saja. Tetapi ketika kita lalai, ketika kita lupa, ketika kita meninggalkan sholat sunnah tarawih, maka ketika menyesal, maka penyesalannya lama menunggunya. Harus menunggu tahun depan. Puasa tahun depan 1442 Hijriah, belum tentu kita berumur panjang. Berbanyak sholat-sholat sunnah. Kalau kita di luar bulan Ramadan sholat duhanya 2 rakaat, maka tambah lagi 4 rakaat. Kita juga sering di luar bulan Ramadan sholat hajat 2 rakaat, sholat hajatnya ditambah. Biasanya malam saja ditambah lagi dengan paginya setelah sholat duha, setelah sholat duhur, setelah sholat maghrib, setelah sholat isya, sebelum tidur. Harus diperbanyak gitu. Jadi amalan-amalan yang biasa kita lakukan di luar bulan Ramadan, kita laksanakan lagi di bulan Ramadan, cuman ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Kemudian jangan lupa juga yang ke-7 ini makan sahur. Jadi makan sahur itu ternyata sunnah Nabi. Sunnah itu ternyata enak-enak. Coba kalau seandainya sunnah itu tidak makan sahur mungkin berat. Tapi sunnahnya makan sahur. Ya. Sunnahnya makan sahur. Kemudian yang ke-8 mengakhirkan makan sahur. Jadi mengakhirkan makan sahur itu disunahkan sama Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya sahur saja, ya, tapi mengakhirkan makan sahur itu disunahkan. Kalau sahurnya sendiri itu disunahkan juga. Tasakharu fa inna fi sahuri barakatan. Sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Apa keberkahannya? Bisa bangun malam. Kalau sudah bangun malam banyak yang bisa kita kerjakan. Sholat tahajud, sholat hajat,
sholat sunnah-sunnah yang lainnya, berzikir, berdoa, luar biasa. Apalagi di sepertiga malam yang terakhir itu ada hadis qudsi yang mengatakan Allah turun ke langit dunia. Nazala rabbuna ila samai dunia. Tuhan kami turun ke langit dunia. Hina yabqa thulutsa minal lail. Ketika malam tinggal sepertiga. Ngapain Allah SWT turun ke langit dunia? Wa yaqulu rabbuna, dan Tuhan kami berfirman, may yad'uni fa'ajibalah. Barang siapa yang berdoa akan saya kabulkan. Wa may yas'aluni fa'atiyah. Barang siapa yang meminta akan saya beri. Wa may yastaghfir faghfirlah. Barang siapa yang memohon ampun akan saya, ampun. Ini pentingnya kita sahur. Di samping kita dapat sunnah, pahala sunnah, insya Allah juga ketika kita berdoa, ketika kita meminta, ketika kita mohon ampun, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan sahur ini banyak sekali peminatnya. Peminat sunnah ini banyak sekali. Ya, rata-rata, alhamdulillah umat Islam itu rata-rata mengakhirkan makan sahur. Cuma saya pesan, jangan sampai mengakhirkan sahurnya itu betul-betul mau subuh. Nah, 10 menit lagi mau makan subuh, itu repotnya bukan main, itu terburu-buru. Apalagi yang perokok ini. Nah, yang perokok ini mau makan mikir dulu, makan dulu apa merokok dulu. Kalau makan dulu tidak merokok. Kalau merokok dulu tidak makan. Akhirnya dia makan sambil merokok. Apa yang terjadi itu? Makan sambil merokok, makan merokok. Aduh, ini kasihan. Maka jangan sampai kita mengakhirkan makan sahur tapi betul-betul mepet gitu. 10 menit lagi mau subuh baru kita makan sahur. Yang terakhir kita berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Karena ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka kita dianggap sudah beribadah kepada Allah SWT selama 1000 bulan atau 83,7 bulan dianggap beribadah. Kita belum tentu umur kita 1000 bulan. Belum tentu umur kita panjang sampai 1000 bulan. Tapi dengan mendapatkan Lailatul Qadar, insya Allah kita dianggap sudah beribadah kepada Allah SWT 1000 bulan. Bagaimana caranya kita mendapatkan Lailatul Qadar? Caranya dengan beriktikaf. Maka jangan sampai kita meninggalkan iktikaf di bulan suci Ramadan ini. Orang yang beriktikaf saja, setiap malam beriktikaf, dari mulai malam ke-21 sampai malam ke-29 atau 30, belum tentu itu dapat Lailatul Qadar, apalagi yang tidak beriktikaf. Maka mari kita berusaha untuk mencari Lailatul Qadar dan mendapatkannya dengan cara beriktikaf tidak absen. Nah, iktikaf sebenarnya boleh mulai dari awal Ramadan, tetapi yang sangat dianjurkan di 10 yang ketiga terakhir di bulan Ramadan, dari mulai malam ke-21 sampai malam 29 atau malam ke-30. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Syukran katsiran ala ittimamikum. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.